Idul Adha, bagaimana kesiapan pengawasan hewan kurban di Jawa Tengah? Ya, terima kasih Mbak, dan juga, pemirsa TV ya. Jadi kami di Jawa Tengah melakukan, pengawasan yang bersama dengan 35 kabupaten kota tentunya. Mhm. Jadi untuk bisa melaksanakan itu kita menggerakkan, apa, program kita namanya, kesehatan hewan keliling. Jadi kita tidak menunggu, tapi kita mendatangi, mencek di peternak-peternak rakyat yang cukup banyak ini untuk, apabila ada gejala maka kita lakukan, tindakan untuk pencegahan, termasuk pembinaan dan sebagainya. Jadi, yang kita datangi itu kita sudah membawa ada untuk vaksinasi, ada vitamin, ada pokoknya semuanya untuk perawatan daripada ternak yang dimiliki, termasuk juga kalau untuk ternak yang sedang bunting kita lakukan USG untuk sapi, domba, dan sebagainya. Oke, itu artinya di 75 kabupaten di Jawa Tengah itu sudah ada pengawas dan timnya yang langsung jemput bola dan pendataan begitu ya, Pak? Ya, jadi ada 35, mohon maaf, 35 itu terdiri di Jawa Tengah itu 29 kabupaten dan, 6 kota. Jadi ada 35 kabupaten kota dan itu semua sudah ada petugasnya. Kita juga berkoordinasi dengan mereka, ada juga yang, namanya inseminator di lapangan yang cukup banyak membantu. Kita ada kurang lebih 766 orang. Mhm. Nah, ini kita kerjasama untuk bagaimana mengecek melihat apakah ada sebuah kondisi yang, perlu diambil tindakan seperti itu. Oke, ini kan juga mau Idul Adha ya, Pak. Tentu, penjualan hewan kurban ini meningkat untuk sejumlah wilayah. Nah, bagaimana persiapannya, untuk mencegah adanya penyakit PMK ini, penyakit mulut dan kuku untuk hewan kurban, Pak? Ya, kalau upaya pencegahan yang seperti tadi, yang paling utama adalah kita tingkatkan vaksinasinya ya. Mmm. Vaksinasinya kalau kalau untuk pencegahan seperti PMK itu kan terutama kebersihan kandang, kebersihan ternaknya, makan, pakannya, dan sebagainya. Kemudian untuk, kurban, Idul Adha ini kan kita kurang lebih sekitar 10% dari total populasi ya. Jadi kalau kita lihat untuk kebutuhan kurban di Jawa Tengah itu sapinya kurang lebih sekitar 130.000 ekor, kemudian kerbaunya ini satu-satunya yang permintaannya menurun daripada tahun sebelumnya. Kerbau hanya 3.224 ekor, kemudian kambing ada 336.000 dan domba 130.000. Jadi ini yang, total permintaannya kurang lebih 605 atau kira-kira ya 10% dari total populasi kita yang 6.400.000 sekian. Oke, bagaimana juga dengan pengawasan pedagang musiman, pedagang kurban musiman ini, Pak? Ya, memang kita memberikan sosialisasi juga ya ke pedagang bahwa untuk, menjaga ini dia harus harus mengetahui bagaimana cara cara melakukan, memberikan perawatan kepada hewan, calon korbannya ini. Jadi dia tidak hanya, yang penting dapat, tapi juga ada harus sehat, harus misalnya ini, ternak ini sudah saatnya untuk bisa menjadi memenuhi persyaratan untuk menjadi hewan kurban. Mhm. Jadi, kandang penampungannya juga layak memberikan rasa nyaman bagi ternak, sehingga, ada juga tersedia cukup pakan, minum buat ternak itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh, eee, pedagangnya itu. Oke, kalau itu untuk pedagang, kalau untuk pembeli apa saja nih Pak yang perlu diperhatikan ketika ingin beli hewan kurban? Apa yang perlu dicermati dari kurbannya itu kambing atau sapi begitu? Ya, sebetulnya kan, dia harusnya bisa mengecek dari biasanya kita melakukan pemeriksaan itu kan ada juga seperti sertifikatnya, ada seperti itu kalau sudah bekerja sama dengan atau sudah dicek itu ada, bagaimana kondisi kukunya, bagaimana, mulutnya, ada tanda-tandanya seperti itu. Jadi itu semua ada dan kita juga sudah punya aturan yang kita Mhm. sebarkan kepada semua kabupaten, kota untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat bahwa kondisi-kondisi seperti ini berarti, ada gejala atau ini sehat, benar-benar sehat dan seterusnya, seperti itu.
Oke, jadi memang harus diperhatikan dulu kondisi fisik dari hewan kurban yang ingin dibeli. Betul. Jika ada hal yang mengganjal bisa ditanyakan atau dipending dulu untuk pembelian. Nah, Pak, kalau misalnya ada pedagang yang nakal begitu Pak, apakah ada sanksi atau imbauan begitu? Ya, kita melakukan pencegahan itu juga mengecek misalnya di daerah-daerah perbatasan kita memiliki pos lalu lintas ternak PLLT yang ada di perbatasan karena biasanya yang sulit di sini, di peredarannya ini. Kadang-kadang kan kalau dari luar masuk atau dari antar daerah itu kan sulit untuk kita mencegat di mana ya, di mana karena jalan di kita kan banyak ya akses Hmm. kemana-mana. Nah ini yang kita coba bekerja sama juga dengan Satpol PP, mungkin nanti kita koordinasi dengan kepolisian juga untuk mencegah terjadinya eh, ya misalnya mungkin seharusnya ini tidak boleh berpindah sehingga berpengaruh ke ternak yang lain, maka kita cegah seperti itu. Jadi upaya-upaya ini kita koordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Baik, koordinasi dengan pihak terkait karena memang distribusinya juga perlu diperhatikan karena dari sejumlah daerah tentu kita harapkan seluruh hewan kurban yang diperjualbelikan di Idul Adha kali ini adalah hewan kurban yang sehat, bebas dari PMK dan juga benar-benar sesuai begitu ya Pak dengan standar kesehatan yang diperlukan. Baik, terima kasih Kepala Dinas Peternakan dan juga Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Bapak De Francisco da Silva Tavares telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Pak Frans.